Halo Budum, selamat datang di Mipo. Ya seperti biasa ya Mipo minggu lalu udah membahas soal opening ya atau ya bisa dibilang kayak kesimpulan-kesimpulan apa yang terjadi dengan roster-roster yang sudah disebutkan di minggu lalu. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton bagaimana kesimpulan-kesimpulan opini di minggu lalu, silahkan nonton dulu. Dan buat di minggu ini karena sudah banyak sekali referensi game, sudah banyak juga yang mendapatkan poin, ada juga ya beberapa yang belum mendapatkan poin. Nanti kita bakal bahas tim-tim tersebut. Tapi buat sekarang gua diberikan insight baru nih atau ide baru dari King Agus ya. Jarang-jarang juga nih buat ngebahas Rookie of the Week dan juga Player of the Week. Nah kebetulan kita bakal start dari Rookie of the Week dulu teman-teman ya. Yang dimana Toy itu mendapatkan sorotan yang begitu luar biasa gitu loh. Kemarin mungkin teman-teman kayak melihat banyak banget gitu loh nama-nama rookie, termasuk juga dengan mungkin contohnya dari Navi ada Hanavi, terus mungkin dari Liquid ada Kyo, cuma Kyo belum main. Dan so far Toy itu yang benar-benar paling mencolok teman-teman. Kayak emang meta rookie ini nih selalu berhasil lah minimal satu pemain ya. Dan mungkin Toy adalah yang sangat-sangat diharapkan di season ini karena terlihat dari ekspektasi, terus juga dia menjadi gold laner RRQ. Jadi nggak cuma ekspektasi dari ya para pendukung tim RRQ-nya, tapi udah pasti ekspektasi dari orang-orang yang udah melihat bahwa oh meta rookie berhasil nih, meta pemain baru naik ke MPL kayaknya mutakhir lah intinya kayak gitu teman-teman. Dan kita lihat beberapa klip yang menjadi alasan juga ya kenapa si Toy ini bisa menjadi Rookie of the Week. Gua kasih klip pertamanya teman-teman itu adalah ketika dia yang sebenarnya di menit kedua waktu lawan Navi. Dia nih emang tipikal gold laner yang diem-diem itu suka banget membuat movement tapi kayak nggak terdeteksi aja gitu loh. Kayak contohnya di sini dia ngambil satu monster jungle hampir di solo kill sama si IV tapi dia masih bisa survive gitu loh. Nah, dari sini kan menandakan nih kalau misalkan sebenarnya dari awal aja tuh si Toy ini nih nggak yang menang-menang banget laningnya gitu loh. Tapi beberapa detik kemudian, ya bukan detik sih tapi beberapa menit kemudian ternyata. Teman-teman bisa lihat di bagian top lane, itu di zoom di bagian map. Toy berhasil 1v1-in si V yang ya kita tahu lah si V dia pernah di BTR, bahkan membawa BTR di season 12 menjadi juara ketiga atau placement ketiga. Itu menurut gue menjadi sebuah pencapaian yang bagus. Tapi sebagai seorang rookie, lu nggak yang kalah laning aja sama orang yang udah pernah MPL tuh udah merupakan poin yang positif, itu menurut gua. Dan hal ini juga yang harusnya menjadi alasan kenapa ya meta rookie minimal ada satu yang bener-bener works, ada yang bener-bener berhasil. Karena emang ya semuanya butuh proses sih, tinggal gimana proses yang akan dijalaninya aja teman-teman. Dan untuk alasan kedua udah pastilah ya, menjadi gold laner sama dengan menjadi game changer. Dan ini merupakan game changer yang jelas banget karena Onyx lagi unggul teman-teman. Ya kalau misalkan teman-teman nonton game pertamanya ya, memang bener-bener ada gap yang jelas banget bahwa Onyx unggul banget dari segi gold, hero juga. Hingga akhirnya Toy, dia yang awalnya berada di bush yang sebenarnya cukup tidak terdeteksi ya. Kayak lihat posisinya dia ngeflank. Dan dia ngeflank sendirian, dia memanfaatkan vision dari teman-temannya open vision seperti ini, ngedistract ya kan. Main kite, main tarik ulur. Hingga akhirnya Toy dapetin 3 pemain dari Onyx dan ya langsung dimakan semuanya lah. Karena emang posisi dari Toy-nya bagus banget di belakang. Tidak terdeteksi sama sekali. Dan ya emang ada pause di sana. Tapi poin terpenting yang pengen gue mention di sini adalah sebagai rookie, sebagai ya bisa dibilang pemain yang fresh gitu loh, pemain yang baru. Tolong ya teman-teman nih di TikTok nih ternyata gue baru tahu nih banyak yang laporan ke gue katanya kalau rookie nih kayak sama dengan noob. Beda teman-teman. Rookie itu tuh sebutan untuk orang yang memang baru berkarir, amatir bahasanya. Beda sama noob. Jadi tolong ini ya, nih biar diperjelas aja teman-teman, itu dua kata yang berbeda soalnya. Rookie itu tuh sebutan untuk amatir, untuk yang baru gitu loh. Kalau noob itu tuh bukan sama dengan rookie. Noob itu tuh kayak istilah kata kayak cupu gitu loh. Beda jadinya teman-teman ya. Nih kangkung juga nih gue liat-liat kolom komen nih emang. Tapi ini merupakan salah satu contoh dan klip yang menurut gue paling bisa dijadikan alasan ya kenapa Toy masuk menjadi Rookie of the Week ya, selain membawa timnya menang juga teman-teman. Untuk yang kedua udah jelas dan udah pasti lah ya teman-teman ya. Kalau gue ngomongin Albert sebagai Player of the Week, bahkan quotes yang sempat gua kasih juga di MPL itu ya emang ditunjukkan dan di show di live stream. Teman-teman juga bisa cek sendiri di hari ketiga di ujung live streamnya. Memang tempat asli Albert ya di MVP of the Week ya, di perebutan MVP lah intinya. Dan ini dia klip untuk movement Albert ya, yang menurut gua ini movement pemain Link. Dia juga mengerti ya bagaimana cara untuk menghentikan Link. Jadi diawali dari sini, gua klipnya satu ini aja simple teman-teman, classy banget.
Dan kalau ngomongin team play, banyak banget klipnya, contohnya kayak misalkan waktu Albert ketemu sama Gig dan itu ada Aboy. Aboynya di force flicker itu menurut gue kayak udah tahu job desk lah ya. Kalau ngomongin pemain senior kayaknya gue tidak memperdebatkan, walaupun ada banyak banget tim yang menang, tapi menurut gue emang Albert deserve untuk di minggu pertama teman-teman. Kita ambil contoh di sini aja. Dia lari ke rumput ya teman-teman ya. Seperti yang mungkin teman-teman ketahui juga, banyak banget pemain-pemain Link yang bakal kesulitan gitu loh kalau misalkan menargetkan lawannya ketika ada di rumput. Makanya di sini Favian damage-nya tuh nggak ada yang masuk teman-teman. Di sini Favian damage-nya nggak ada yang masuk sama sekali karena Albertnya berada di rumput, ya kan? Jadi aman banget dan dia tahu gitu loh kemana arah dari pedang ketiganya si Link ya. Emang dia pemain Link ya buat Albertnya. Jadi ya menurut gua kayaknya nggak terlalu banyak hal yang bisa dikomentarin sama ini pemain yang udah tanda kutip berumur menurut gua. Dan berumur di sini bukan mekanik tua ya, tolong teman-teman. Ini juga nih banyak banget translator TikTok nih setahu gua ya. Bahaya soalnya, salah ngomong dikit ntar dikira. Nah ini. Jadi berumur ini menurut gua ya berpengalaman. Dan itu yang mungkin akan sedikit membedakan dengan jungler-jungler baru yang full akan mekanik. Tapi mungkin ada beberapa perhitungan-perhitungan yang Albert tuh sudah lebih ya duluan lah merasakan hal-hal tersebut. Jadi ya untuk perdebatan Player of the Week, gua rasa tidak hanya Albert yang membawa timnya mendapatkan 2 kemenangan di minggu yang pertama, tapi ya Albert menunjukkan gitu loh kalau dia masih bisa keep up sama konotasi-konotasi orang yang bilang kalau jungler tuh sekarang harus jungler muda. Paling Albert sama Hengki kurangin ini aja sih menurut gua. Barulah kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu adalah ini dia, klasmen. Udah jelas banget ya teman-teman ya. Ya udah pasti sesuai dengan yang sering gua lakukan di Mipo, gua akan ngebahas dari bawah sampai dengan atas. Jadi gue bakal start dari Onyx sampai dengan RR Kyohoshi teman-teman. So kita bakal start dari Onyx terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin soal Onyx udah pasti gue bakal bawel soal bagaimana cara game plan mereka. Kayak udah banyak banget kita lihat Onyx menangin turtle, menangin objektif, menangin early game. Tapi seperti biasa eksekusi game plan-nya itu tidak berjalan dengan maksimal. Banyak yang gua baca dari kolom komentar itu kayak ya mungkin Onyx harus kurangin recall ya. Ya gua rasa bukan recallnya sih, tapi kurangin ketidakfokusan mereka ketika mereka itu beranjak ke high ground. Karena kerap kali Onyx itu menang kok dari segi perolehan lord, perolehan objektif. Tapi ketika mereka beranjak ke area high ground, ke area pertahanan musuh, mereka tuh selalu ya rungkat gitu loh. Dan itu yang menurut gue harus dibenahi lagi dari Onyx ketika kita ngomongin week 1 menuju ke week yang kedua. Ya gue berharap di week yang kedua Onyx tidak mendapatkan kesialan yang sama ya, sehingga mereka harus kena comeback atau ya bisa dibilang kalah. Apalagi kalahnya tuh kalah yang secara kesalahan mereka sendiri gitu loh. Karena terbukti ketika melawan alter ego aja mereka kesulitan gitu loh. Dan itu yang harus dibenahi menurut gua. Selanjutnya di urutan ke-8 ada Navi. Wah kalau Navi gua jujur mungkin minggu kedua adalah waktu yang tepat ya untuk memainkan Woshipol. Mencoba lah seenggaknya. Ada referensi buat Coach Aldo juga. Ada referensi juga buat Coach Raiden. Seenggaknya mereka jadi tahu gitu loh nanti untuk kedepannya line up mereka akan seperti apa. So far gue melihat kayak ya oke lah udah ada Shive nih tukang gendongnya. Mungkin kurang connect aja sama Hanafinya. Karena gue lihat yang kemarin mainnya udah connect nih baru si Shive dan juga Kars ya, pengalaman berbicara lah ya. Shive pernah di BTR, Kars juga udah lama di Rebellion, sebelumnya udah sering di MPL juga. Jadi menurut gue ya balik lagi kepada gerakan dari Navi yang emang harus didasari atas komunikasi dan juga keputusan-keputusan yang tepat. Gua pun baru nonton mic checknya Navi, gue cukup terkejut ketika X-Magic ini kan waktu di MDL kan sangat-sangat bersinar sekali, tapi ketika naik ke MPL gue cukup terkejut ketika dalam keadaan kalah dia berani untuk mengambil resiko dengan tanda kutip coba gila atau mau main gila nggak atau berani gila nggak. Pokoknya hal-hal coba gila ini nih kayaknya kalau di MPL menurut gue ya untuk Navi ya, kalau coba hal-hal gila di MDL somehow masih works gitu loh. Tapi kalau misalkan di level MPL mereka biasanya udah tahu cara menanggulanginya. Jadi mungkin X-Magic harus mempertimbangkan gerakan-gerakan yang resikonya minim kali ya, resikonya yang tidak terlalu besar, sehingga nanti timnya juga tidak mendapatkan kerugian gitu loh. Karena kalau kita ngomong jujur ya, dari dulu Navi ini adalah tim yang memang sering banget untuk melakukan gerakan-gerakan beresiko dari ya zaman Rebellion. Dan gua harap dengan brandingan tim baru, dengan warna baru juga, semoga hal-hal yang seperti itu bisa dilupakan pelan-pelan sehingga kalkulasi yang lebih matang mungkin bisa dipertimbangkan. Oke, tapi mungkin nanti ada yang komen juga kayak, tapi kan bang kalau misalkan coba gila, ya nanti berhasil bakal jadi high risk high reward gitu kan.
Tapi ya berapa banyak sih gitu kan gerakan-gerakan high risk high reward yang berhasil. Ya di M series aja kayaknya kalian bakal jarang gitu loh ngelihat gerakan-gerakan high risk high reward teman-teman. Selanjutnya di urutan ke-7 ada Geek Farm ya. Untuk Geek Farm minggu pertama pula gua nggak banyak komentar juga teman-teman, karena kebetulan kalau ngomongin Geek Farm di minggu yang pertama gua kayak selalu skeptis ya. Mereka tuh tim mesin diesel, mesin yang panasnya lama. Jadi gua rasa untuk ngomongin referensi 1 minggu 2 minggu buat Geek Farm itu tuh kayak masih kurang gitu loh. Somehow gua kayak berpikir kalau Geek Farm tuh lebih butuh waktu banyak dibandingkan dengan tim-tim lain, karena kalau kita ya sandingkan dengan tim-tim lain ya, itu menandakan bahwa Geek Farm ya emang tim yang jujur sangat-sangat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang, apalagi dengan adanya jungler dari EVOS ya, Make It. Dan menurut gue itu mungkin akan menjadi investment yang sangat-sangat menarik, karena kemarin aja waktu Geek Farm lawan EVOS, Make It itu bisa loh nge-solo kill Albert even dia lagi under, lagi kalah level. Baloy ini lagi dapetin jungler yang menurut gue masih bisa diasah gitu loh. Karena yang pertama, sekarang kan metanya emang rata-rata metanya Assassin Fighters. Jarang lah untuk mainin tank jungle. Dan sekalipun nanti Baloy akan memunculkan tank jungle, ya berarti Make It udah harus siap dengan hal tersebut. Pertanyaannya, ada nggak nih referensi tank jungle untuk Make It? Karena gua merasa kalau misalkan dia kalah level bisa solo kill aja, itu menandakan bahwa sebenarnya si Make It ini punya insting kill yang sangat-sangat bagus ya. Gua nanti akan menantikan sih untuk Geek Farm improvementnya seperti apa, karena minggu awal gamenya juga cuma 1 untuk Geek Farm. Gua nggak bisa banyak berkomentar, mungkin lebih ke sinergi Baloy sama Aboy aja sih, mungkin ngobrol lagi aja sih untuk 2 orang ini kalau menurut gua ya. Sekalipun ada yang bisa dikomentari dari Geek Farm, kayaknya gua mempertanyakan kayak Cadera kenapa nggak main sih, karena Kenziski gua masih belum melihat dia perform kalau dibandingkan dengan tadi ya Rookie of the Week Toy. Mungkin Toy lebih berani untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu, sementara Kenziski kayak masih terbatas gerakannya, dia masih belum lepas aja mainnya. Mungkin ya demam panggung, gua sangat mewajarkan untuk pemain-pemain MDL, tapi kalau udah lebih dari 3 minggu menurut gue ya harus cepat bisa beradaptasi sih. Untuk tim ke-6 ada Alter Ego teman-teman ya. Jujur melihat Alter Ego sendiri gua cukup terkejut ya. Terkejut kenapa? Karena mereka langsung mengambil di 2 match yang berbeda dengan 2 hasil yang berbeda juga. Yang pertama ketika mereka membawakan junglernya GB gitu loh. Membawakan GB ternyata tidak begitu efisien, banyak gerakan mereka yang sangat-sangat terbatas, dan mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa Rin dimainkan. Dan menurut gua Rin sangat cocok sekali dengan playstyle Alter Ego yang sekarang. Gua rasa kedepannya juga bakal lebih banyak Rin yang bermain, tapi tidak menutup kemungkinan GB yang akan tetap dimainkan untuk melawan ya tim-tim tertentu. Gue juga belum tahu untuk plannya dari Alter Ego. Hanya saja mengalahkan Onyx kemarin, apalagi Onyxnya yang ya gua jujur melihat Onyx tetap menjadi tim Onyx gitu loh ya, yang dimana mereka tim yang kuat, tapi gue tidak mengerti kenapa Onyx bisa seperti itu. Gue nggak mau bilang Onyx underestimate karena ya gue tidak ada di dalam bagian dari Onyx, jadi itu jatuhnya ngambil asumsi aja teman-teman. Gue fokus ngomongin Alter Ego-nya. So far kalau ngomongin Alter Ego ya berikan Rin hero-hero damage dealer, itu kayaknya bakal jadi salah satu key to victory mereka. Dan untuk Hijume, gue sangat-sangat suka sih untuk melihat Hijume dan Dreams ini bener-bener pakai hero duo mid lane yang utility. Tolong ini untuk diperhatikan kembali ya buat Alter Ego ya. Kayaknya walaupun Faramis ini kurang meta di meta assassin sekarang, tapi kalau emang kebetulan komposisinya tepat, Faramis ini kayaknya bakal jadi hero power yang nanti bisa dibawakan terus-menerus sama Alter Ego. Karena gue liat-liat Hijume ini tipikal pemain yang cukup berani ya untuk memaksimalkan Faramis, even though mungkin Faramisnya tanda kutip ya agak susah untuk dimainkan ketika di meta assassin, tapi beberapa kali gue lihat ketika dia berhadapan kemarin dengan Onyx, dia maksimalin kok itu. Selanjutnya tim Liquid ID. Waduh, ini udah pasti bakal kena nih sama gue nih, jujur. Kalau kita ngomongin seperti biasa ya, Mipo selalu berbicara soal objektif teman-teman. Juara season lalu bermain 2 kali, 1 mendapatkan ya bisa dibilang kekalahan, ya kekalahannya dengan game yang cukup keras lah menurut gua. Tapi satunya lagi mereka mendapatkan kemenangan, cuma kemenangannya ini menurut gua kayak kemenangan yang sangat-sangat berat sekali. Gua merasa memang apakah tim MPL ID-nya yang step up gitu kan. Jadi ya tim-timnya tuh nggak ada yang ketebak siapa yang bakal jadi lumbung poin untuk sekarang. Dan minggu pertama masih terlalu cepat untuk menyimpulkan. Tapi menurut gua ya jujur untuk tim Liquid ID mereka harus mengurangi kesalahan-kesalahan kecil yang seharusnya kesalahan Liquid yang di minggu pertama itu terjadi waktu season lalu, bukan minggu ini dong, bukan season ini dong. Karena ya sekarang udah bukan
rookie lagi sebutannya. Mereka udah OTW Rising Star, mereka udah OTW menuju ke pemain-pemain yang nantinya akan bertahan lama di level MPL dan mungkin akan mewakilkan jersey Liquid tersebut gitu loh. Apalagi mereka juara season lalu. Menurut gua mungkin ya kalau ngomongin soal ya tapi kan Bang mereka juara karena ini dan segala macam, enggak sih. Menurut gua juara tetap juara, dan menurut gua hal yang paling bisa diwajarkan dari Liquid adalah ya ketika mereka menang gitu loh. Ya, yang namanya juara, apalagi juara season lalu, kenapa dibilang sampai ada tanda kutip beberapa caster bilang juara bertahan? Ya karena mereka juga harusnya punya tujuan yang sama, yaitu mempertahankan title juara mereka. Kalau mereka bermain seperti di minggu yang pertama, mistake-mistakenya yang dimana tanda kutip mistake yang menurut gue mistake season lalu harusnya terjadi tapi malah baru terjadi di musim ini, ya jangan kaget kalau nanti tiba-tiba tim Liquid nggak masuk ke top 2, adanya di papan tengah. Dan di papan tengah ya kalian tahu sendiri gitu loh, hari pertama bisa pulang, ya berarti nggak ada yang dipertahankan dong dari title juaranya kalau misalkan hari pertama pulang. Jadi ya buat tim Liquid menurut gua mungkin kurangin untuk mistake kecilnya sih, karena gua rasa kalau ngomongin roster ya ini roster kuat banget kok. Ditambah Kyo lagi kan ya yang belum ketahuan nih potensinya. Tapi Liquid selalu menjadi tempat untuk rookie-rookie menunjukkan tajinya lah. Jadi gua sangat tidak sabar juga untuk Kyo bermain. Tapi so far Iron juga masih bagus, jadi ya masih belum ada alasan gitu loh kalau misalkan Iron tuh harus digantikan sama Kyo. Selanjutnya urutan keempat ada Bigetron Esports. Gua selalu dari dulu, bahkan dari Mipo awal-awal gue bilang, lu tanpa melihat subjektivitas, lu ngeliatnya objektif aja. Roster Bigetron itu kuat, tapi gue nggak tahu apa yang terjadi. Apakah mereka emang di scrim itu sering ya nge-throwing the game? Karena ya waktu mereka kalah juga, ini kalahnya udah sangat-sangat waduh banget menurut gue. Dan mereka sering banget kayak contohnya musuh udah dapet Lord, mereka perangin, mereka udah menang perangnya tapi mereka masih mau nabrak lagi. Kata overextend itu kayaknya emang kata yang cocok banget untuk menunjukkan bagaimana permainan dari Bigetron Esports. Dan menurut gue kalau misalkan gak dibenahi dengan cepat, udah pasti ini tim bakal mengulangi kesalahan yang sama. Berkali-kali gue udah sempet bilang juga, masalah Bigetron tuh cuma kayak mereka gak tahu caranya untuk ngerem. Mereka mungkin gak ada yang nge-call juga untuk ngerem. Dua ada dari Filipina, ini menurut gue untuk ngomongin sinergi ya udah sangat-sangat nyambung ya. Mereka udah ngetim lama, Light dan juga Eman. Secara individual gue udah no comment. Anavel, nah ini Anavel juga nih harus kurang-kurangin nih gerakan-gerakan yang kayak Super Ken nih mirip-mirip. Gue gak tahu nih Anavel yang dulu penuh perhitungan dan mungkin berhati-hati mainnya, tiba-tiba melakukan beberapa fatal mistake even melawan Dewa United. Jadi menurut gue kayaknya dari Bigetronnya juga harus ada yang ngerem, jangan sampai mereka main-main panas-panas kebablasan di-comebackin sama musuhnya. Itu pasti bisa terjadi kembali dan ya terjadinya karena Bigetron gak punya rem aja sih menurut gue. Dewa United Esports ada di urutan ketiga, menang 1 kali atas Bigetron, dan menurut gue menangnya juga memanfaatkan mistake play yang terjadi. Gue rasa kalau ngomongin Dewa ya, gue suka banget ngomongin Ray. Ray dari dulu juga menurut gue sangat-sangat fit in dengan tim manapun. Cuma mungkin unlucky-nya ya, Ray itu naik ke MPL waktu pertama kali pas meta tank jungle, padahal dia mainnya pure assassin. Tapi sekarang udah enak nih, fighter bisa, assassin bisa, retry-nya juga indah banget. Menurut gue Dewa udah keep up aja sama Ray dan juga roster yang sekarang, syarat untuk kuat. Gua penasaran sama apa yang dikasih ke Maybe ya kan, sehingga Maybe bener-bener sangat-sangat tenang mainnya. Beda sama Toy yang dia ada gerakan-gerakan khusus kayak misalkan ngambil jungle lawan, terus mungkin mau coba buat solo kill. Maybe tuh nggak kelihatan gitu loh, kayak dia nggak mau solo kill, dia nggak mau melakukan gerakan-gerakan yang beresiko. Ini pemain yang bener-bener kontradiktif banget sama pemain-pemain yang biasanya ada di MPL yang biasanya melakukan gerakan-gerakan high risk high reward. Tapi Maybe itu dapetin sorotan dari gua dan juga ya beberapa talent dan caster juga. Kalau emang si Maybe ini nih misalkan diasah dengan tepat ya, ini bakal jadi sosok god laner yang misterius banget. Misterius dalam tanda kutip, gerakannya emang gua gak tahu, gerakannya gak bisa ditebak teman-teman. Tiba-tiba dia udah ada di mana, tiba-tiba dengan Moskov dia bermain dengan split push, tombaknya pun jarang miss. Kalian bisa lihat sendiri tuh waktu pertandingan Dewa lawan Bigetron, tombaknya itu hampir semuanya kena, dan itu yang jadi poin plus ya dari Maybe. Di urutan kedua ada EVOS. Nah, mumpung ngomongin EVOS nih ya, apalagi ini minggu yang kedua, harusnya nggak lama lagi bakal ada pengumuman dari EVOS. Gue lebih penasaran sama EVOS tuh siapa yang main di minggu yang keduanya. Karena teman-teman, takutnya nih hasil minggu pertama udah positif dan menurut gua kayak udah cocok dari segi playstyle-nya dan segala macamnya. Tiba-tiba ada perubahan atau pergantian yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan nantinya akan mengurangi keseimbangan permainan yang sebelumnya sudah temponya menyatu, agresif, tiba-tiba jadi flop.
Gue berharap untuk EVOS tidak terlalu tidak terlalu flop kalaupun memang harus ada pergantian pemain ya. Yang penting menurut gua tetap percaya sama call-nya aja sih, dan gua dengar-dengar kalau kita ngomongin dari call apalagi pengalaman ya KYY udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Jadi menurut gua EVOS tinggal keep up sama apa yang udah mereka jalankan di minggu yang pertama. Sekalipun harus ada perubahan ya, menurut gua dari EVOS-nya sendiri sih yang harus aware gitu loh kalau perubahan tersebut bisa menjadi big changes ya, mungkin ke positif atau ke negative way. Gua berharap sih ya dengan permainan yang kemarin sudah sangat-sangat oke. Yang gue ekspektasikan komsnya tetap harus seperti itu karena gue enak sih ngelihat permainan EVOS. Ya coba deh kalian tonton game-gamenya EVOS. Kalian juga pasti akan setuju sama gue kalau itu enak ditonton. Dan di puncak klasmen ada RRQ Hoshi ya. Kalau kita ngomongin RRQ kayaknya simple aja sih teman-teman. Ini tim memang ya udah selalu didesain untuk menjadi tim yang kuat. Terus kalau kita ngomongin soal Hazel punya draft bawain Hanzo. Sutsujin punya draft yang tertuju ke tank jungle bisa, ke ya assassin play juga oke. Jadi menurut gua kayak siapapun yang main ya dari RRQ kayaknya mereka emang udah siap sih dengan season ini. Dan gua merasa kalau ngomongin soal kayak Toy, ya Toy tinggal dikasih panggung aja lah karena lu harus lihat juga gitu loh kayak historikalnya RRQ yang dari dulu gold lanernya dari awal Tuturu pindah ke siapa, terus ada Bangsin, terus tiba-tiba Bangsin diganti sama Skylar, ya Skylar sampai sekarang diganti sama Toy. Sempat ada Albert juga di gold lane. Ya menurut gue semua tentang proses aja sih. Kadang mau gimana pun gak bakal ada orang yang gak bisa beradaptasi. Semua manusia tuh harusnya bisa beradaptasi ya, termasuk juga dengan Toy ya. Walaupun gue kadang nih kalau ngomongin RRQ suka kadang nemu aja komen-komen lucu. Ya contohnya kayak kolom komentar yang sering gue baca di sosial media kayak 3 hal paling berbahaya gitu kan, salah satunya di gold laner RRQ ya menurut gue karena tanggung jawabnya lagi sih. Tapi ya balik lagi kalaupun emang hasilnya positif toh pasti kalian bakal dapetin dampak positif dari komunitasnya juga karena mau gimana pun dampak dari Kingdom kan sangat besar sekali. Balik ke ngomongin gameplay kayaknya menurut gue RRQ harus keep up dengan objektif. Karena yang gue lihat RRQ dari poin play objektifnya sungguh banyak dan mereka adalah tim yang paling sering untuk memanfaatkan objektif ya, contohnya mereka paling suka untuk perang di Lord, team fightnya juga manis kadang kalau misalkan untuk kiting. Jadi menurut gue tinggal memanfaatkan bagaimana movement-movement yang dibuat sama Dairen. Ya menurut gue Dairen bakal calon-calon tier S untuk XP laner sih, bahkan yang paling kuat nanti kalau dari season ini. Dan yang dibutuhkan dari Dairen ya berarti tinggal konsisten aja. Jangan sampai gue bilang ini nih Dairen bakal jadi calon EXP tier S tapi tiba-tiba Dairennya sendiri kayak flop dan ya menurunkan standar permainan dia. Ya menurut gue itu bakal jadi referensi yang buruk untuk RRQ-nya juga. Dan untuk RRQ kayaknya menurut gue jangkar permainannya ada di mid lane dan juga di EXP-nya. Jadi harusnya mereka bakal tetap play around Rins dan juga Dairen. Karena menurut gue dua orang ini adalah dua orang yang paling berpengaruh di tim ini sepanjang yang gue lihat di minggu yang pertama. Kalau ngomongin soal decision call, ya balik lagi sama keputusan dari kapten. Kaptennya kemarin adalah Rins, ya tinggal kalian nanti saksikan aja bagaimana movement Rins dan juga movement Diren. Karena menurut gua untuk RRQ ya dua orang ini yang paling bisa diandalkan. Kalau begitu sekian teman-teman untuk Mipo kali ini. Gimana menurut kalian untuk pembahasan awalnya dan juga pembahasan Miponya? Silahkan tuangkan opini kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.